Nice, mantap. Ya kan? Close the door lah ya berarti ya. Close the door, apa? Close the window. Yang penting Kalau fokus, jangan dipegang semua. kan ada anak buah lah, satu-satu kita bangkitin, kita kembangin ya kan. Iya, itu maksudnya. Nanti kita tinggal wariskan ya kan. Iya, kalau SDM banyak, bisa fokusnya banyak, nggak apa-apa. Oke, tinggal 1 menit bang, close the door, kita start. Oke, aku mainkan ini ya, voice ya. Oke, voice dulu. Oke, voice up, start. Oke, jadi kembali lagi kita bersama di sini di dalam webcast yang diadakan oleh Blockchain Media dan juga Chainsight. Jadi setiap minggu kita mau berusaha untuk membuat sebuah karya dalam bentuk webcast, bagaimana kita itu mengembangkan beberapa hal di bidang blockchain dan juga cryptocurrency. Yang kita tahu bahwa sekarang ini dunia di dalam blockchain sendiri sudah semakin berkembang, terlebih didukung oleh Bitcoin sendiri sudah ya hampir tiap hari ada all time high. Jadi animo masyarakat itu sudah mulai sadar dan juga mereka sudah mengetahui bahwa kayaknya seperti ada sesuatu hal yang baru dan mereka mau mencari tentang Bitcoin itu seperti apa. Nah, jadi saya sendiri sudah hampir 3 tahun berkecimpung di bidang cryptocurrency dan blockchain. Nah, sedangkan ada beberapa teman yang sudah mulai dari 2008, 2014, bahkan sampai 2017. Nah, jadi di sini kita akan ada narasumber. Narasumber kita itu ada Pak Damos Anggara. Dia itu adalah CEO dan founder dari Trusty.id. Nanti proyeknya sendiri dia akan jelaskan seperti apa. Kemudian ada Pak Iwan. Nah, Pak Iwan ini dulu pernah bekerja di Bapepti juga. Untuk lebih jelaskan, nanti kita akan dengarkan beliau untuk mengungkapkan sejauh mana sih perkembangan blockchain yang ada di pikiran dia, dan kemudian apa hal yang akan mau dibangunnya. Dan nanti ada Bang Vincent dari Blockchain Media yang akan memoderasikan kita, karena saya sendiri ada bawa project juga namanya PlateX, dan ya sebagai narasumber juga bagaimana kita membangun blockchain untuk diaplikasikan di dalam sebuah sistem yang ada di masyarakat. Oke, kita balikin ke Bang Vincent. Silakan Bang Vincent untuk Oke, mengambil tempat. terima kasih Bang Isbel. Oke, teman-teman seluruh rakyat Indonesia yang mencicipi siaran ini. Jadi Asik. acaranya santai-santai aja karena kita orang Indonesia, dan ini kita tidak bilang ini sebuah acara yang bersejarah, tapi sangat penting karena di mana-mana orang sekarang ngomongin blockchain, tapi Indonesia belum terlalu terasa dampak dan nuansanya. Memang di satu sisi kan satu sektor untuk keuangan ya blockchain adalah misalnya Bitcoin dengan penerbitan aset kripto di dalamnya itu, termasuk beberapa aset kripto unggulan yang lain. Tapi malam ini kita coba lihat bagaimana penerapan blockchain itu di luar sistem finansial, sistem keuangan, di mana blockchain itu bisa diterapkan di sektor bisnis ataupun industri yang lain, sehingga bisa membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya efisiensi dalam hal waktu dan keuangan. Oke, di seberang sana sudah ada 3 narasumber yang siap mengguncang Indonesia malam ini dengan gagasan dan pikirannya tentang blockchain. Yang pertama ada Mas Iwan Cahyo Suryadi. Selamat malam, Bang Iwan. Oke, beliau ada di Surabaya. Kebetulan saat ini dia adalah Direktur Commodity Futures Research and Institute atau COF3 yang juga terlibat beberapa lama di Bapepti di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Nah, beberapa waktu lalu saya bincang dengan Mas Iwan, ternyata dia cukup IT minded lah istilahnya kan, dia cukup terlibat dengan teknologi informasi
dan ternyata dia mempunyai beberapa gagasan dan sejumlah produk terkait penerapan teknologi blockchain di Indonesia. Nah, salah satunya kemarin kami diskusi soal penerapan blockchain untuk sistem rekam untuk medical record. Tapi nanti mungkin Mas Iwan ada beberapa gagasan lain yang sangat menarik kita bisa ditawarkan kepada masyarakat terkait penerapan teknologi blockchain yang lebih efisien. Kemudian Bang Ismail Harto, dia sekarang adalah pemimpin umum di Channel News, mitra kami untuk mengadakan webinar ini termasuk webinar yang lainnya. Sekarang dia mendirikan salah satu startup yang masih fresh, namanya PlatX. Ya, dari namanya ini nampak ini kayaknya mengarah pada kendaraan bermotor, ya kan. Nanti saya lihat tadi di website ini menarik. Wah, dia merekam data kendaraan bermotor ini mungkin data STNK atau apapun itu direkam bertenaga blockchain. Nah, mungkin dia pakai blockchain yang berbeda atau blockchain sewaan, kita nggak tahu yang mana. pasti menarik ini, kan? Karena ada beberapa industri yang memang sangat memungkinkan untuk diterapkan blockchain ini. Kemudian terakhir ada Mas Damos Hanggara. Beliau adalah pendiri dan CEO dari Trusty.id. Halo Mas. Ya, apa kabar Mas Damos? Halo. Kabar baik. Oke, Mas Damos ini ada, ya sehat juga. Jadi Mas Damos ini ada di Jogja. Dia profesi utamanya adalah desainer grafis, tapi juga cukup paham tentang penerapan blockchain, sehingga pada tahun 2018 dia mendirikan Trusty.id, di mana salah satu produknya, pluginsnya bernama WordStamp itu sudah digunakan oleh kami di blockchainmedia.id untuk verifikasi konten dengan menggunakan blockchain Vexenium. Jadi dengan plugins itu, setiap pembaca blockchainmedia.id bisa memverifikasi keutuhan konten itu. Bagian manakah sudah berubah, jam berapa, dan bagian mana yang sudah diedit. Nah, ini salah satu penerapan yang sangat menarik, sehingga kami sendiri sebagai media siber di Indonesia sudah menerangkan ke beberapa media mainstream untuk menggunakan plugins ini sebagai upaya, sebagai langkah untuk meningkatkan trust antara penerbit media siber dengan pembacanya. Oke, saya pikir saya dulu ke Mas Iwan dulu lah. Saya beri waktu 10 menit memaparkan, ini pasti gagasannya menarik, dari rambutnya udah menarik ini. Terang benderang ini. Silakan Mas Iwan untuk presentasi. Ya, kasih Bang Vincent, Bang Damos dan semuanya ya. Oke, baru pertama kali ini saya tampil ya di media yang langsung live ngobrolin soal blockchain. Jadi sebelum kita lompat-lompat ke inovasi, perlu disadari bahwa cryptocurrency di Indonesia melulu hanya ketika diundangkan melulu hanya untuk kepentingan waktu itu karena PT Bitcoin Indonesia, Oscar Darmawan, yang dulu masih berkantor di Denpasar di daerah Sanur kalau nggak salah, itu pertumbuhan customernya lebih dari 2.000-an per hari. 2.000-an per hari. Nah, itu membuat kami sebagai regulator waktu itu merasa perlu ada satu aturan atau rule di mana perlindungan terhadap investor itu wajib ada. Karena kita tahu bahwa Bitcoin masih belum bisa diregulasi waktu itu. Nah, kami waktu itu sepakat bahwa ada dua hal utama kenapa cryptocurrency bisa ongoing di Indonesia. Satu adalah customer protection, dan kedua adalah capital flight. Itu alasan utama kami untuk meregulasi cryptocurrency. Nah, makin kemari justru perkembangan cryptocurrency bagi saya adalah anak tiri yang durhaka. Anak tiri yang durhaka. Karena produk Bapepti sendiri ada namanya sistem perdagangan alternatif. Di sistem perdagangan alternatif itu ada transaksi yang disebut dengan transaksi bilateral atau sistem perdagangan alternatif, SPA. SPA
kalau menurut saya adalah anak kandung yang durhaka. Cryptocurrency adalah miniatur dari multilateral transaksi yang terus-menerus oleh pemerintah digalakkan transaksinya terkait dengan komoditi-komoditi dengan tujuan satu, price reference, dua, untuk sarana lindung nilai. Itu aja dulu yang kita pegang. Nah, makin kemari cryptocurrency aturan belum sampai in-depth. Jadi melulu kita masih sampai hari ini kita bicara cryptocurrency melulu hanya masih bisa menentukan jenis kelamin. Kita ketahui bahwa jenis kelamin sekarang sudah tahu, laki-laki misalkan. Tapi regulasi bagaimana yang dilakukan laki-laki itu belum sampai in-depth. Banyak hal yang bisa digodok di situ. Nah, sayangnya juga di Indonesia kita melulu terpaku pada cryptocurrency sebagai subjek transaksi. Sementara blockchain sendiri keindahannya belum pernah digali oleh kita yang ada di Indonesia. Nah, ada beberapa hal proyek yang pernah saya kerjakan kaitannya dengan blockchain. Ya semua rata-rata sih karena memang saya pikir lompatannya terlalu jauh kalau kita bicara blockchain. Kita tahu bahwa market untuk cryptocurrency sendiri atau blockchain lah kalau kita ngomong gampang itu melulu pada generasi milenial. Milenial kurang lebih sekitar 80 juta di Indonesia. Dari 80 juta itu hanya 20-25%-nya doang valuasi cryptocurrency di Indonesia. Jadi saya pikir bahwa cryptocurrency butuh waktu lama untuk menerapkan atau memberikan literasi ke publik terkait dengan blockchain. Itu yang saya lihat dari secara market. Maka saya memilih bidang di mana yang sama sekali blockchain tidak menyentuhnya. Kita tahu blockchain memang wajib ya di financial institution. Bagi saya itu wajib sudah. Tapi kajian-kajian kami bahwa blockchain itu seharusnya bisa menjadi produk-produk di Indonesia, kekayaan sumber daya alam di Indonesia itu secara teknologi bisa ditokenisasi atau bisa didigitalisasi. Itu dalam jurnal saya menulis sebagai tokenisasi di aset tradisional. Nah, itu yang sama sekali belum digarap. Tapi untuk menuju ke sana itu saya sangat susah banget karena ada gap knowledge satu. Kedua, gap experience. Ketiga, karena resource untuk developer untuk di blockchain juga sangat minim. Sangat minim. Pernah saya lakukan bareng teman-teman exchange ya, Putra, Edward dari Vexanium, Putra dari Indonesia Exchange, terus Pak Robi, rekeningku, Indoda waktu itu diwakili bukan Ode, bukan William, tapi ada lain. Itu kita coba melakukan recruiting ke kampus-kampus. Jangankan mahasiswa, dosen pun untuk mengetahui blockchain atau solusi bahasa nggak semua paham loh. Nggak semua paham. Jadi kami yang di sana waktu itu ya seperti menerangkan barang baru ke mereka. Itu case ada di Surabaya, case lagi ada di Jogja, case di Jakarta juga kita lakukan. Sama problemnya. Resource untuk blockchain itu yang utama. Maka melihat perkembangan seperti itu, dari hasil analisa saya, hipotesa saya bahwa perlu dibangun dulu satu kecerdasan digital yang saya sebut dengan digital quotient. Di Indonesia, menurut saya, kita masih berada pada tataran digital creativity. Jadi semuanya boleh melakukan apapun untuk membuat apapun.
dalam rangka digital. Sebagai contoh, yang pernah saya lakukan di Surabaya juga. Saya pernah melakukan riset untuk saat COVID kemarin, tahun lalu, bulan Februari Maret. Itu saya melakukan riset karena memang dipanggil oleh Pemprov Jatim untuk bagaimana mengoptimasi pedagang yang ada di pusat grosir Surabaya. Kalau kita sekarang mulai kita bicara blockchain, itu sudah sangat tinggi sebetulnya. Market kita pun juga cuma di bawah 80 juta Indonesia. Di PGS, di Pusat Grosir Surabaya, mereka yang melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan electronic banking itu masih di bawah 20%. Jadi memakai EDC dan sebagainya itu masih di bawah 20%. Mereka lebih suka, mungkin Tanah Abang juga sama, mereka lebih suka pegang tunai yang ada di laci. Jadi kalau hari-harinya dia nggak menerima duit di laci, itu nggak kerja katanya. Nah itu saya lakukan sampai akhir tahun lalu. Outputnya berupa marketplace yang representatif bagi mereka, bksonline.id. Nah itu kendala terbesar kita. Sementara market terbesar adalah market di luar milenial. Ada sekitar 120 juta lebih penduduk Indonesia yang belum melek digital. Jadi saya pikir untuk blockchain itu masih perlu lebih keras lagi effortnya untuk sampai ke tataran blockchain. Contoh apa yang saya lakukan sekarang? Ini mungkin saya kalau ngomong bikin gaduh juga nih. Contoh di era sekarang soal COVID. Saya melakukan riset. Ini outputnya berupa satu aplikasi yang disebut dengan Laboratory Information System. Coba bayangkan, di dashboard klinik, di dashboard rumah sakit, semua data itu bisa diedit. Terkait dengan COVID, itu bisa diedit. Editable. Satu itu. Kedua, data COVID antara puskesmas sampai hingga ke provinsi, itu melulu kita masih manual, pakai hard copy. Saya riset lapangan dibantu sama teman-teman dokter di Surabaya dari Fakultas Kedokteran UNER, dibantu oleh teman-teman dari ATPM terbesar untuk alat kesehatan, dibantu oleh teman-teman dari DPRD, dibantu oleh teman-teman dari salah satu partai terbesar di Jawa Timur untuk melakukan kajian dan penerapan soal COVID, bagaimana tracing, bagaimana monitoring, bagaimana itu semua kita bicara data. Karena blockchain menurut saya hanya data yang imun dan lebih bagus dibanding dengan database yang ada normal. Itu aja sih bagi saya. Jadi coba bayangin bahwa persoalan yang mendasar, persoalan yang sangat mendasar di kita itu belum diselesaikan loh. Belum ada penyelesaian. Jadi kalau kita bicara soal bagaimana otomasi, bagaimana itu, nggak market malahan. Nah, kami di sini coba membuat satu langkah lebih selain yang kita lakukan kemarin, Laboratorium Information System, di mana outputnya adalah otomasi diagnosa, di mana peran artificial intelligence, kecerdasan buatan, itu ada di sana. Selain database yang akan diimunkan melalui blockchain nanti. Karena bahaya banget, Pak. Bayangkan data rumah sakit, medical record, itu bisa diedit oleh siapapun di sana. Dan komunikasi antara rumah sakit, daerah, sampai provinsi, nggak pernah ada satu sinkron network, satu sinkron data. Nggak seperti di monetary system, di sistem moneter. Jadi ketika saya sakit di Surabaya, terus saya pergi ke Bang Vincent di Medan, saya di Surabaya saya sudah check up, ada medical record. Saya ke Medan, saya
harus tetap check up lagi di Medan. Itu peluang sebetulnya, dan tapi itu juga saya sedih banget loh lihat industri kesehatan yang menurut saya ya berisi orang-orang yang sophisticated bagi saya, tapi ternyata soal data itu aja masih kalang kabut. Nah, ini yang belum pernah dilihat teman-teman oleh teman-teman blockchain. Saya juga kaget melihat ada pandu ngomong DNA dan sebagainya. Itu belum sampai ke sana kita. You coba lihat di puskesmas untuk lapor ke koordinator puskesmas itu masih pakai kertas loh, masih pakai kertas. Belum pernah ada yang online itu, belum pernah ada. Nah coba bayangin itu di sektor health industry, di sektor komoditi, apalagi di sektor komoditi. Bagaimana kita bisa menginventarisir aset-aset negara? Misal kakao, mana yang besar? Kopi, mana yang terbesar? Kita ngecek bagaimana pertumbuhannya dari waktu ke waktu. Itu belum pernah dilakukan juga. Saya heran dengan teman-teman yang sampai hari ini masih menurut saya sih halusinasi yang dilakukan itu terlalu jauh. Kami studi untuk cryptocurrency di blockchain itu mulai tahun berapa ya, 2010-2008 kita di Amerika untuk studi itu. Tapi nggak semua yang bisa diaplikasikan di Indonesia, karena yang bisa diaplikasikan melulu kita bicara cryptocurrency sebagai subjek transaksi doang, yang didasari oleh karena mereka komoditi sintetis bagi saya. Sama seperti kalau kami mengatur, kalau di Amerika diatur soal transaksi karbon, sama transaksi dengan weather, sama seperti itu rule-nya. Jadi nggak ada yang aneh bagi saya. Justru yang aneh saat di Indonesia aplikasinya malah ngawur gitu loh. Semula hanya untuk sekuritisasi atau untuk customer protection, tapi nyata-nyatanya untuk menarik investor-investor pemula yang sama sekali mereka nggak paham soal fundamental transaksi. Fundamental transaksi dalam hal ini adalah risiko-risiko yang terkait dengan transaksi. Iya. Itu sangat berbahaya bagi saya. Nah, di negara-negara lain, nggak semua orang boleh membuka rekening untuk transaksi. Oke. Ya, nah, aku itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik. Mudah-mudahan berguna. Ya, ini untuk yang lain. Saripatinya ini menarik ini. Bukan karena sudah terkait dengan. Saya harus bongkar memang. Itu di health industry itu masih kalang kabut, masih rusak. Itu karena maka saya agak sulit kita akan menerapkan blockchain ini di masyarakat ketika tingkat SDM juga jauh berbeda kan. Kita menerangkan yang tadi sebagai barang baru, apalagi di tingkat semua nanti ya. Sendiri. Baik, ini juga PR besar juga itu kan, karena jangankan teknologi blockchain, teknologi sebelum blockchain aja misalnya cloud computing dan IoT belum terterapkan di Indonesia secara bagus karena SDM juga gap knowledge. Gap knowledge-nya. Silakan balik baik. Mungkin terkait itulah, mungkin saya ke Mas Damas dulu ya, ke Mas Bamus ini. Digitasi ini intinya apa yang sedang diprioritaskan lah, yang bermanfaat untuk Indonesia ya. Yang kita sebentar ya, kita ada masalah sama ini kayaknya, sama audio di YouTube-nya nggak keluar. Bisa dicek dulu nggak ya? Bagian mananya itu bisa dicek? Suara apanya nggak keluar dia, suara di YouTube-nya. Coba di OBS itu, bro. Di bagian mana itu ya? Aduh. Itu output-nya apa itu, Bang? Stereo mix atau stereo mix ya kali ya? Atau audio input ya? Iklan nggak kita nih? Itu all narsum voice mute pesannya. Voice-nya mute semua.
Mana? Ini voice-nya gimana? Kalau saya sih dengar. Iya ya. Ini yang bermasalah kayaknya ke YouTube-nya sih. Coba buka YouTube pakai HP aja, pakai HP. Jangan pakai jaringan yang sama. Nggak bisa, kalau di YouTube itu dia delay satu. Iya, paling nggak kan Satu ada suara ini lah. media source. Ya nggak kedengaran, diprotes sebanyak orang ini. Iya. Kacau, makanya tadi kita coba dulu ya. Tadi kan bisa diawal. Mana ya? Bentar ya. Di mana ya setting nih, Bang? Tadi harusnya bisa sih, kalau di awal memang bisa, dia masih asal nggak berubah settingannya. Kalau di awal tadi bisa ya? Tadi di awal bisa kok, kalau masalah. Speaker. Masih nggak dengar nih di luar. Coba dihubungkan aja, putus streamingnya, terus konekkan lagi. Ini desktop audionya pun mati loh. Aduh. Desktop audio. Media sosialnya. Coba stop record dulu. Stop streaming dulu coba. Oke, coba kita ngobrol lagi dong. Coba ulang. Gaplek. Ya oke, nggak apa. Nah, ini kan nanti kan direkam, nanti kalaupun bermasalah nanti kan tinggal bikin siaran tunda aja. Nggak masalah. Tapi ini feedbacknya banyak banget ya. Bang, itu yang di OBS itu dimasukin audio input ya? Ya audio input sama audio input ya? Iya, dua-duanya. Audio output capture sama audio input capture. Aduh. Ini offline ya di YouTube. Iya, ini Ya, offline. Ini kenapa nih saudaranya ya? Coba ngomong lagi dong, tes. 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 Netes. Wong Yogyo. Udah. Kalau nggak bisa streaming, di record biasa ada, Mas Isbel. Iyalah, biasanya lah. Ya, Iya, kan? Udah online gini. Ngulang lagi dari awal. Suaranya. Nggak ada streaming. Enggak, gini aja nanti ku rekam biasa aja lagi deh. Jadi enggak live. Yaudah. Ini offline aja dulu ya. Nah, Nanti tinggal edit aja. batalkan aja. Ini siaran Zoom kita direkam di komputernya Mas. Iya, edit. Nanti diupload lagi ke YouTube. Apa? Berarti gitu diinformasikan aja. Iya, nanti kita bikin beritanya, kita linkkan ke YouTube-nya yang itu yang udah masuk lagi. Iya, kayaknya gitu aja deh. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi kan direkam kan Bang, nanti biar Iya, ini ku record ini. editing aja nanti. Iya, ini ku record. Oke. Dari awal ku record ya. Oke, saya ke Damos Hanggara dulu. Trusty ini kan kalau dari namanya kan dipercaya. Misalnya kan trusty, bersifat bisa dipercaya. Nah ini Mas Damos ini ngapain? Blockchain ini buat apa produknya gitu? Karena
Tapi sejauh yang kami pahami di blockchainmedia.id, kami sudah pakai plugin buatannya Trusty itu sesuai dengan apa yang saya pikirkan pada beberapa waktu yang lalu, bahwasanya media cyber harus membuat satu teknologi di mana orang pembaca sendiri bisa memverifikasi keutuhan dari konten website itu. Nah, menurut Mas Damo sendiri ini sejauh mana memang Indonesia bisa menerima teknologi blockchain ya selain di sistem keuangan? Itu dulu di awal itu. Silakan Mas Damos. Sejauh mana gitu ya? Kalau pertanyaan sejauh mana juga sebenarnya teknologi ini juga masih baru buat kita gitu. Walaupun misalkan kita berkaca pada negara-negara yang lain, di Indonesia sendiri teknologi ini juga kita bilang masih baru, penerapannya juga masih belum luas. Kalau kita lihat juga SDM-nya juga masih belum kelihatan semua gitu. Tapi itu juga bukan menjadi sebuah apa yang membuat kita berhenti untuk membuat proyek-proyek berbasis dari blockchain ini sendiri. Kalau ditanya alasannya kenapa saya membuat proyek yang sangat trusty ini, alasannya sebenarnya pembuktian ya. Dari awal itu saya berpikir bahwa buktian kepemilikan untuk sebuah konten, baik itu foto, teks, ulasan, data, yang bagi kebanyakan orang data tersebut akan sangat dibutuhkan dan berguna sekarang atau nanti di masa depan. Ini perlu adanya sebuah metode untuk bisa melindungi yang pada akhirnya nanti mampu untuk memerangi pemalsuan pembajakan untuk memvalidasi keaslian dari data tersebut. Itu. Kedengaran ya suara saya ya? Ya, agak kurang jelas sedikit, nggak apa-apa. Nah sekarang aku mungkin publik juga ingin tahu cerita di balik plugins WordStamp itu gitu. Kenapa bisa terpikir bikin plugins gitu? Karena kemarin saya lihat beberapa pengguna plugins juga sudah bertambah gitu, karena orang sudah paham bagaimana tingkat fungsinya itu. Iya. Jadi gini, sebenarnya plugin Trust ini juga masih baru, masih hitungan hari kita rilis di marketplace dari WordPress.org ya. Jadi sebenarnya juga alasannya juga sama, kembali ke alasan pertama kenapa kita menciptakan, kenapa kita menggarap project Trust ini. Sebenarnya plugin ini adalah tools yang nantinya harapannya untuk melindungi para content creator ya, yang nantinya mampu untuk melacak mungkin tanggal, waktu, dan setiap perubahan yang terjadi pada setiap tulisan yang ada di WordPress tersebut. Ya, kalau jadi di Trustee sendiri kan cuma saat ini kan cuma kita ada dua produk ya. Yang pertama produk untuk kita menotarisasi data digital apapun itu, foto, file, atau apapun itu yang sifatnya bisa didigitalisasikan, yang harapannya di kemudian hari bisa dibuktikan bahwa data tersebut tidak pernah berubah. Terus yang kedua ada plugin yang namanya WordStamp ini ya. Jadi plugin ini sebenarnya berfungsinya dengan cara yang sederhana gitu ya. Menggunakan proses hashing yang nantinya pada akhirnya akan membuat waktu yang kemudian akan disimpan dan kemudian didistribusikan dalam jaringan blockchain-nya Vectanium. Jadi WordStamp yang kita buat ini menggunakan properti konten situsnya seperti teks, judul, tanggal, terus public key, ini sebagai input untuk menciptakan kita di sidik jari yang unik, yang mungkin biasa kita sebut dengan hash unik. Seperti itu. Iya. Nah, ini kan karena kami pribadi juga secara perusahaan media cyber juga sudah memang menggunakan itu pluginsnya buatan Trusty. Ya apa ya, kalau memang disebut keinginan yang sudah terwujud sangat lama itu benar-benar terwujudlah di plugins ini, karena
kalau di dalam praktiknya di media cyber itu sejauh yang saya pahami, karena saya juga di media itu sejak tahun 2005, inilah kali pertama pengayaan blockchain lewat satu plugins di mana semua berita itu bisa diverifikasi oleh pengguna, bagian mana yang berubah dan kemudian di tanggal berapa dia pertama kali direkam, kemudian itu hash-nya disimpan di teknologi blockchain. Ya. Nah, pasti ke depan bagaimana ada proyeksi barulah produk yang mungkin sudah untuk mengakomodir permintaan pasar juga mungkin kira-kira. Ya, saat ini Trust itu kan mulai dari 2018 akhir, 2019 kita running masih menggunakan blockchain Ethereum. Dan sekarang kita menggunakan Hexanium dan XSS untuk menyimpan data digitalnya. Ke depan kita juga masih ada project-project juga yang masih kita kerjakan. Cuman yang project sekarang kita coba lengkapi kebutuhan-kebutuhan seperti nanti bakal ada yang namanya digital signature berbasis tanda tangan digital. Jadi kita akan mencoba menjadi perusahaan yang perusahaan yang mengeluarkan sertifikat digital untuk pemanfaatan tanda tangan digital nanti di Trust itu sendiri. Kemudian juga ke depan juga kita akan menambahkan fitur-fitur seperti melakukan transfer aset digital dari satu user ke user lain, di mana catatan tersebut juga akan tetap tersimpan di blockchain. Ini masih seputar digitalisasi data digital berbasis blockchain. Itu. Iya. Kabarnya pasti juga ada kerjasama ya dengan perusahaan lain itu kalau bisa cerita dibocorkan dikit mereka untuk sektor apa ya secara spesifik deh. Oke, saat ini sedikit info. Saat ini kita ada lebih dari 6.000 sudah menerbitkan lebih dari 6.000 sertifikat. 2.000 pengguna sih, dari 2.000 pengguna itu sebenarnya 4% itu usernya luar negeri. Oh, kebanyakan dari luar negeri. 4% ya dari 2.000 user kita saat ini, 4%-nya sebenarnya dari. Artinya mereka lebih paham lah soal itu kan kegunaannya. Ya, karena mungkin mereka mungkin lebih aware tentang mungkin melindungi bagaimana caranya mereka memiliki intelektual yang mereka buat gitu. Ini juga mungkin di Indonesia juga harus mulai belajar apa saja yang harus kita lindungi di kemudian hari yang akan menjadi konflik gitu ya. Mungkin itu penggunaan hak cipta dan yang lainnya gitu. Diharapkan dengan solusi teknologi ini kita bisa menjadi wadah jembatan untuk mengatasi rekan-rekan. Iya, tadi terkait dengan disampaikan Mas Iwan tadi ini sedikit ada kesamaan juga ini kan. Mas Damo sendiri kan desainer grafis basicnya, tapi juga paham soal programming dan konsep berpikir soal blockchain ini. Apa secara SDM lah orang Indonesia ini apa terlalu lompatannya terlalu jauh sehingga blockchain ini agak susah diserap untuk di dalam negeri domestik? Karena tadi terkait penggunanya justru banyak dari luar negeri gitu. Gimana ya? Jadi sebenarnya SDM kita itu kalau saya lihat di beberapa forum grup sangat luar biasa sebenarnya. Bahkan kalau kita lihat di situs-situs freelancer dan yang lainnya banyak full stack atau para freelancer multitasking itu mereka bisa mengerjakan banyak hal. Cuman memang masih belum melihat. Atau mungkin kalau kita lihat value-nya gitu loh, di mana nilainya ketika kita mengerjakan sebuah project gitu. Karena mungkin kembali lagi gitu. Marketnya mereka belum lihat gitu. Iya, kita belum melihat gambaran besar. Jadi sebelum kita mengerjakan sebuah proyek kan kita harus melihat gambaran besar tujuannya apa sih yang mau kita solve, problem apa yang mau kita solving gitu loh. Kemudian kita lihat lagi kira-kira marketnya ada nggak gitu. Kita bikin produk unik bagus
nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada marketnya ya sama aja. Iya. Jadi kita solving yang paling memungkinkan dulu. Kalau kita lihat juga beberapa startup kayak ojek online, hal-hal yang sederhana sebenarnya mereka coba selesaikan gitu. Nah, sementara di Indonesia sendiri kalau kita lihat seperti sertifikat tanah elektronik ini kan baru booming wacana-wacana seperti ini. Ada pro, ada kontra, bagaimana nanti terjadi pemalsuan dan yang lainnya. Sementara kalau kita ngelihat ke belakang, kasus kebocoran data KTP saja sampai saat ini juga masih abu-abu kan. Bagaimana prosesnya, bagaimana sistem keamanannya. Nah, ini juga perlu pemerintah untuk bisa melihat gitu. Paling tidak itu mungkin kalau di financial technology itu ada namanya sandbox-nya. Ke market yang ini kita masuk ke sandbox, mungkin juga pemerintah bisa mewadahi pegiat. Ya, jadi mungkin tadi selain gap SDM tadi, source-nya juga mungkin belum ada semacam role model dari pemerintah melalui gagasan sandbox itu ya. Ya, jadi sebenarnya ada dua ya, ada dua masalah di sini. Ada dua sisi. Pertama adalah masalah teknis, yang kedua adalah masalah hukum. Itu aja sebenarnya. Kalau SDM memang kalau use case-nya ada di Indonesia, mungkin bisa menjadi daya tarik gitu. Yeah. Tapi juga memang kendalanya adalah informatifnya yang juga masih rendah gitu. Kalau SDM saya pikir di Indonesia sendiri nggak kalah lah sama di luar. Jadi Trusty bikin produk itu buat apa kalau ini proyeknya idealisnya Mas Anggara, Mas Damos kayaknya ya? Enggak sih, sebenarnya supaya orang lihat oh ini blockchain ada use case-nya gitu. Iya, pertama gini, kalau use case-nya ada. Jadi sebelum saya bikin Trusty kan kita buat gambaran besarnya, bikin kanvas lane-nya seperti apa, problem solving-nya, terus nanti modelnya nanti seperti itu. Kalau saya berpikir mundur ke belakang, yang ingin saya solving adalah awalnya adalah bagaimana caranya saya melindungi karya-karya desain saya gitu, yang nantinya saya harus jual keluar. Bagaimana cara saya membuktikan bahwa itu desain dari saya, itu desain dari teman-teman. Ini susah. Kalau kita mengacu katanya itu nggak bisa. Hanya dibutuhkan yang namanya sampel waktu. Oke lah, walaupun desainnya sama, tapi waktu tidak bisa dibohongi kan. Siapa yang duluan mempublikasikannya. Nah, ini awalnya idenya itu. Akhirnya mulai masuk ke bagaimana cara institusi seperti lembaga, sekolah, kampus, perusahaan itu juga bisa menjadi solusi buat mereka gitu. Untuk data-data kontrak, NDA, perjanjian dan yang lainnya juga bisa difasilitasi dengan Trusty. Dan pada akhirnya sekarang kita membuat plugin WordStamp itu kan, bagaimana caranya kita bisa melindungi para penulis, content creator dan yang lainnya karya mereka. Oke. Ini menarik sekali Mas Damos, karena tadi soal SDM tadi gap-nya sudah juga dikilik-kilik sedikit oleh Mas Iwan. Ternyata secara SDM itu memang ada gap, tapi soal kualitas itu bagus. Cuman masing-masing kita harus lihat pangsa pasarnya juga gitu kan. Tapi bagi kami, sejauh kami berpandang, ini Mas Damos ini orangnya idealis gitu kan. Jadi dia bikin produk yang masih pangsa pasarnya sedikit, tapi mungkin sembari membentuk pangsa pasar itu sendiri sebenarnya. Ya kan secara lambat laun. Gini, kalau menurut saya loh ya, maaf. Kalau kita tidak bisa mengikuti pasar, kita membentuk pasar kan gitu. Iya. Itu kan. Artinya gini, sama dulu orang ketika malas untuk menggunakan uang digital, sekarang mau nggak mau kita dipaksa. Akhirnya dari dipaksa, akhirnya kita terpaksa kan. Akhirnya apa sekarang kita terbiasa. Jadi memang harus menciptakan budaya. Karena sudah terbukti itu memang efisien kan gitu. Iya. Kita dipaksa dulu, walaupun kita nanti terpaksa, ini jadi terbiasa, jadi budaya. Nah, ini tadi mungkin kalau kita bilang ini perubahan nggak bisa dilakukan gitu. Supaya ke depan kita terbiasa untuk dipaksa juga gitu ya. Benar. Baik, saya ke Bang Isbel ini. Nah, ini
dia punya project namanya Plat X. Jadi saya pikir untuk bikin plat nomor kendaraan online gitu, rupanya enggak. Gitu. Jadi apa yang menarik di Plat X ini, Mas Bang Isbel? Oke. Jadi sebenarnya proyek ini sih udah 2 tahun yang lalu. Jadi kan kebetulan saya juga kan ya serial entrepreneur juga. Jadi beberapa proyek-proyek di luar dari blockchain itu saya buat. Nah terakhir itu saya buat namanya Zen.id. Jadi Zen itu sebenarnya fintech, financial technology. Cuman itu tadi kita di belakangnya juga pakai blockchain, which is ya kita di reject juga sama Bank Indonesia karena proses transfer kita tidak sesuai dengan standar yang mereka inginkan. Tapi somehow bahwa ya we still work about that gitu. Tapi lama kelamaan project yang 2 tahun kemarin yang aku pernah pikirkan ini yang namanya Platex ini, ya aku pikirin ulang gitu. Kayaknya ini menarik gitu. Kenapa menarik? Karena aku lihat sih pangsa pasarnya gede banget. Sebenarnya problemnya apa sih gitu ya? Problemnya sebenarnya banyak banget. Pertama, data dari Indonesia sendiri tentang kendaraan Indonesia itu kita paling gede loh se-Asia Tenggara. Jadi untuk motor saja itu kita hampir 113 juta. Jadi ini pasar yang sangat-sangat gede banget, industrinya sangat-sangat luas. Nah kemudian saya ngelihat kan dari sisi fintech sendiri, Indonesia itu kan dari sisi industri keuangan ya mereka mempunyai mobil atau motor atau ya kendaraan itu kan ya mostly itu hampir 90% mereka kan ngutang ya. Bukan ngutang sih, artinya mereka cicil kan, mencicil gitu ya. Nah, akhirnya apa? Ya banyak problem gitu. Di samping memang ada yang hal baik ya juga pasti akan menimbulkan hal yang buruk juga. Nah, jadi aku melihat bahwa di satu sisi yang lain bahwa ya kayak Korlantas, kemudian ya Polri juga dalam hal untuk dalam lalu lintas, kemudian ada juga Dishub gitu. Jadi mereka juga kadang-kadang punya data yang berbeda gitu. Jadi data yang di lapangan apa, kemudian data yang jual belikan apa gitu. Nah jadi saya kira kita perlu sistem yang namanya database satu atap, yaitu hanya blockchain. Tapi kalau misalkan ya data dari Dispenda berbeda, data dari Kapolri berbeda, data dari pajak berbeda, data dari Deperindak berbeda, data dari leasing itu berbeda. Nah ini akan membuat proses-proses dalam bisnis itu agak lama. Nah jadi apa yang aku tertarik ya waktu aku 2 tahun lalu tentang blockchain ini sangat menarik karena aku melihat bahwa ini satu hal yang berbeda. Bagaimana database yang ada beberapa beda rumah gitu ya, itu satu gitu. Jadi kita bisa mengakses sebuah database oleh beberapa institusi dan itu bisa diatur bagaimana siapa yang bisa mengakses datanya, siapa yang tidak bisa. Nah itu bisa diatur. Tapi masing-masing itu juga nggak bisa memproses data itu ya. Jadi kalau misalkan kalau kita mikir database biasa itu kan pakai SQL kayak gitu, ya kita kalau bisa ngakses database-nya berarti kita bisa ngelihat semua hal yang di sana. Nah, jadi berangkat dari situ sebenarnya banyak hal sih yang mau dikembangkan di dalam Platex ini. Cuman untuk yang sekarang itu kita itu kan proyeknya itu adalah gini, misalkan ada kendaraan gitu, kemudian parkir di mana aja gitu ya. Nah, kemudian kan nanti ada parkir-parkir liar gitu. Nah, parkir-parkir liar ini ya mereka foto-foto platnya aja. Nah, foto plat itu ya kebetulan kita kerjasama dengan perusahaan AI juga. Jadi bagaimana plat itu begitu difoto kemudian akan ada OCR-nya, karakter recognition gitu, kemudian berubah jadi teks. Nah, teks ini yang akan disimpan di blockchain. Nah, nanti semua data-data ini akan masuk ke dalam blockchain. Nah, nanti dari sisi kebutuhannya untuk yang di fase pertama itu sebenarnya untuk para leasing. Jadi leasing finansial itu mereka bisa mengakses database kita. Nah, nanti mereka akses database kita, kemudian mereka mau nge-search lah atau mencari motor-motor mana atau kendaraan mana yang mereka mau cek lah keberadaannya di mana atau statusnya seperti apa.
Jadi dari situ sih sebenarnya berangkat project ini. Jadi ya mostly memang ya kita membuat ini untuk financial inclusion sih, untuk bisnis to bisnisnya. Nah, mungkin seperti itu sih penjelasan singkatnya. Ya, mungkin konkretnya bagaimana ya mungkin ya, Mas Isbel? Mungkin saya nih punya kendaraan bermotor bisnis penyewaan mobil gitu. Bisa nggak saya pakai konsepnya Mas Isbel ya di blockchain itu? Oh, sebenarnya kalau simpelnya gini sih, sebenarnya simpelnya tuh ya ini mata elang digital sih. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada reward kepada partisipan di sistem itu. Iya, ada reward. Jadi misalkan ada penjaga parkir atau bahkan kita sendiri gitu, ya kita itu akan meng-capture plat-plat kendaraan yang ada ya dimanapun kita lihat gitu. Kemudian kita upload, datanya itu bersamaan dengan lokasinya saat itu juga gitu. Jadi di satu sisi dari sisi ekonominya si penjaga parkir atau apa juga itu nanti ya mereka akan mendapat masukan juga dari situ karena itu kita kalau nggak salah kita akan kasih reward sekitar Rp10 setiap mereka upload data itu. Nah, jadi data plat kendaraan itu yang di foto itu nggak melanggar apa gitu ya, nggak masalah itu. Ya nggak juga karena kan sekarang kayak misalkan ada beberapa startup kayak Clue gitu ya atau beberapa startup AI kan mereka meng-capture kendaraan yang di jalanan kan. Mereka meng-capture kan. Nah, itu apakah melanggar hukum atau tidak? Jadi balik lagi bahwa masalah hukum ya memang itu selalu terbentur atas beberapa teknologi apapun. Cuman kita harus melihat dari sisi positifnya aja. Sekarang kan kerasanan masyarakat itu misalkan mata elang itu kan ya mereka ada di jalan-jalan, di perempatan jalan gitu ya. Kemudian mereka ngelihat, ini ada plat yang tidak bayar cicilan atau bagaimana gitu ya kan. Nah, kemudian langsung mereka serempet gitu. Dan banyak kejadian, terjadi ya pembunuhan lah, atau terjadi perampasan, polisi, macam lah gitu. Nah, jadi bagaimana kita membuat sebuah hal ini jadi smooth gitu. Memang ada risiko bagi orang-orang yang tidak mau membayar cicilannya, dia itu memang ada risiko. Tapi kan kalau bisa risiko-risiko yang istilahnya yang berbahaya, yang istilahnya ya menggadaikan nyawa gitu, ya kita harus antisipasi seperti itu. Nah, makanya saya bilang bahwa ya dengan metode ini kita akan smooth gitu. Jadi kalau misalkan ada cicilan-cicilan atau motor yang tidak terbayarkan atau ada permasalahan, ya udah tinggal cek aja dia lokasi motor itu ada di mana, biasanya ada di mana gitu. Dan dia langsung ketemu di sana ngobrol. Jadi tidak langsung di perempatan jalan langsung ditarik lah atau bagaimana lah, itu kan kejadian luar biasa. Kalau di Jakarta itu seperti itu udah biasa banget gitu. Jadi foto itu sebagai bukti gitu. Jadi yang nggak bayar cicilan mobil tadi nggak bisa ngelak kan gitu kan? Karena ya kan nggak bisa ngelak, itu semua udah terdigitalisasi gitu loh. Nah, sebenarnya tujuan besarnya nanti ke depan itu adalah tentang pajak sih. Tujuan besarnya kita membantu pemerintah untuk bayar pajak. Karena itu tadi saya membaca mengenai perpajakan, ternyata pemasukan pajak kita dari kendaraan itu sangat ya masih rendah sih gitu ya, masih rendah. Padahal kita tuh punya hampir 150 loh, hampir 150 total kendaraan di Indonesia ini. Bayangkan aja dengan pajak 2%, ya 2% kali 150 juta itu udah berapa rupiah. Tapi kan apa yang terjadi adalah ya itu tadi, ya banyak orang mau menunda bayar pajak atau begitu mau tukar pindah tangan ke orang lain baru bayar pajak. Nah, di situ gitu. Jadi kalau dengan metode ini ya kita akan force gitu. Kita akan force mereka untuk bayar pajak selalu. Nah, nanti kan di dalam blockchain itu kan satu kelebihannya adalah menggabungkan antara bisnis real dengan keuangan itu secara langsung. Jadi tidak perlu ada lagi pihak ketiga, misalkan payment gateway gitu ya, nggak perlu lagi. Karena di dalam tokenomics-nya sendiri itu kan udah nyatu. Bagaimana orang mentransfer antar misalkan data gitu, transfer, nah kemudian di situ ada terjadi perpindahan uang juga kan. Nah, jadi saya pikir bahwa dengan kita menggunakan model si blockchain ini, antara transfer data dengan transfer uang kita udah bisa satu. Jadi nggak perlu lagi inklusi keuangan lain itu untuk tergabung. Itu sih menurutku. Iya, iya. Ini
menarik juga gitu karena kan ada sangkut paut dengan pendapatan negara lewat pajak ini. Nah, selain di sektor itu yang Mas Isbel bayangkan itu, industri apa sebenarnya yang paling dibutuhkan untuk diterapkan blockchain nanti di Indonesia ya? Selain itu kan banyak. Kalau misalnya kita lihat di Singapura itu mereka benar-benar menerapkan blockchain untuk tokenisasi saham sehingga kemarin di bursa saham di Singapura mereka sudah menerapkan itu. Jadi saham-saham yang sudah ada di listing di bursa efek, kemudian saham-saham dari startup itu bisa ditokenisasi sehingga bisa diperdagangkan langsung secara elektronis. Nah, menurut Bang Isbel lah, Ya itu kan sebenarnya sama aja kayak sektor mana model yang lain? SEO kan. Itu kan sebenarnya sama kayak model SEO. Ya, benar. Sama aja gitu. Cuman kalau pertanyaannya bisnis apa yang reliable yang bisa kita pakai, ya sebenarnya yang seperti kata Pak Iwan tadi, kayak medical record gitu, atau juga yang dikatakan Mas Damos itu sertifikasi. Nah itu udah hal-hal yang sangat harus sekarang gitu ya. Kenapa? Karena pertama plagiator, ada banyak orang plagiator. Jadi termasuk bilang Bang Damos tadi, karya-karya seninya atau karya-karya digitalnya itu bisa diciplak orang. Nah, jadi dengan adanya timestamp itu dia tahu bahwa oh ini kreator pertamanya gitu, dan itu benar dan sahih gitu. Nah, kalau medical record sendiri itu udah pasti. Kan kita maunya ada sebuah database besar gitu di mana setiap rumah sakit itu memang mempunyai satu akses database secara nasional. Kalau menurut saya ya. Jadi tidak perlu lagi misalkan saya ke rumah sakit A, saya cek lagi. Kemudian rumah sakit B, saya disuruh harus cek lagi. Itu kan aneh gitu loh. Kita disuruh X-ray, baru di sini X-ray, di sana X-ray terus. Buat apa? Nah, tapi bagaimana kalau misalkan kita sekali X-ray, kemudian data itu diuploadkan di dalam data nasional, kemudian nanti para dokter atau siapapun, mereka tinggal punya akses untuk mengakses data itu, ya tentunya dengan otorisasi ya. Makanya saya bilang tadi, kalau Mas Damos bisa menggabungkan antara otorisasi tadi dengan siapa yang berhak untuk membuka data itu, ya itu sudah sangat benar. Makanya memang harus blockchain. Kalau hanya menggunakan database SQL sekarang itu nggak bisa gitu loh, karena nggak bisa inter database ini kan, nggak bisa inter database interchain, nggak bisa. Itu mereka harus buat API lagi lah, apalah macam banget gitu. Tapi kalau misalkan kita membuat sebuah sistem dan semua sistem ini bisa diakses siapapun, otomatis ya udah kita hanya punya satu medical record dan medical itu sahih dan itu bisa digunakan di mana-mana. Jadi nggak perlu lagi kita cek sana, cek sini, cek sini. Nah terutama kayak misalkan COVID sekarang, emang benar misalkan COVID ada hari ini positif 5.000, kemudian besok sembuh 6.000, kemudian naik lagi 3.000. Nah data itu kan ada dari sana, dari sini, dari sana. Tapi kan kalau secara imajinasi itu kan database kan bisa dirubah gitu loh. Database bisa diinput secara manual, benar nggak? Nah, tapi kalau bagaimana misalkan database yang langsung secara online, misalkan ada webcamnya atau kamera atau handphone, terhubung dengan sistem yang berbasis blockchain, otomatis udah jelas bahwa data itu memang sahih. Iya. Nah, tapi kalau misalkan selama ini kan memang datanya nggak transparan gitu kan. Nggak transparan, kita nggak tahu datanya siapa. Bisa aja KTP entah dari siapa-siapa dimasukin, kita nggak tahu. Nah, tapi kan balik lagi memang bagaimana semua data-data ini bisa terhubung, terekam, tapi memang harus secure. Karena kan itu tadi, secure itu bukan bicara tentang bukan tentang keamanan sistemnya, bukan, tapi tentang bicara kepribadian data kita gitu loh. Ya kan? Jangan sampai data kita itu terbongkar. Jadi kalau misalkan tadi kayak misalkan medical record yang disebutkan oleh Pak Iwan, ya kan? Kalau sampai data itu bisa diambil sama orang lain, nah itu bisa bahaya. Karena saya pernah ngikutin sebuah seminar hacking. Nah ternyata hacking itu banyak terjadi di medical. Banyak terjadi di medical. Kenapa? Karena mereka akan mengambil banyak data-data, katakanlah data-data orang kaya gitu ya. Nah mereka akan melihat ini penyakit apa, sakit apa gitu ya. Dan saya nggak percaya, ya banyak konspirasi juga, yaitu bisa membunuh mereka, tapi dengan cara silent killing gitu loh, bukan dengan hard killing. Jadi dengan penyakit yang mereka tahu, mereka akan membuat kayak semacam formula untuk membunuh mereka secara diam-diam. Ya terutama kayak petinggi-petinggi perusahaan ya. Nah justru kalau misalkan data-data ini memang terdistribusi, kemudian terdesentralisasi, ya masalah security-nya kita udah pastikan lah blockchain itu number one.
dibandingkan dengan menggunakan SQL yang sekarang. Itu udah jauh banget lah perbedaannya. Makanya kalau bisa dibilang sebenarnya kan blockchain ini adalah sebuah database, ya kan, sebuah database. Cuman secure-nya kan karena dia menggunakan blok di mana data transaksi itu akan berpindah ke blok yang lain, ya secara rasional kita nggak bisa akan mengakses itu, gitu. Oke, kita coba tadi masing-masing sudah memaparkan secara spesifik. Saya coba balik ke secara general, gitu kan. Kita refleksi ke yang seperti kita sebutkan ke Singapura. Mereka sudah memang hidup mereka soal keuangan, bisnis, sehingga mereka sudah paham di mana teknologi blockchain itu memang lebih efektif diterapkan. Jadi mereka nggak ngalur ngidul gitu kan. Jadi sejauh yang kita pahami, ketika blockchain ada, Bursa Efek Singapura langsung mengokekan, memberikan lampu hijau. Nih, ini saham-saham ini ditokenisasi sehingga bisa diakses oleh secara global lebih mudah. Jadi setiap saham yang sudah ada terbit dan sebagian itu ditokenisasi menggunakan blockchain. Benar, seperti ICO pada dasarnya. Nah, aku ke Mas Iwan dulu. Sebenarnya di Indonesia ini di sektor apa yang memang lebih efisien ya untuk terapkan blockchain? Karena kan ini banyak yang mau diterapkan gitu. Apakah misalnya oke lah kita ikut program pemerintah untuk program perumahan untuk rakyat. Nah, itu kan untuk sistem sertifikasinya kan juga bisa diterapkan blockchain, Mas. Atau kira-kira ada bidang lain, Mas Iwan? Baik, kasih Bang. Nah, jadi kalau kita mau bandingin Singapura dengan Indonesia, Singapura itu mungkin hanya 3 kecamatan di Surabaya. Ya. Nah, Indonesia ini ada 3 wilayah waktu. 3 ada waktu Indonesia Barat, Tengah, Timur. Itu demikian ribetnya, demikian besarnya masalah yang dihadapi Indonesia. Jadi tentu aspek birokrasinya akan lebih rumit di Indonesia dibanding dengan Singapura. Singapura isi 3 kecamatan loh, cuma ngatur 3 kecamatan, kita 3 wilayah waktu. Indonesia banyak sekali potensi untuk pengembangan blockchain, sangat berpotensi. Kalau saya lihat dari sisi aspek non financial ya, karena coba lihat bagaimana diterapkan di misal di pertanian. Jadi semua tanaman, misalkan untuk karet di Riau atau sawit di Pekanbaru, untuk jagung di Gorontalo, itu kita bisa benar-benar kita benar-benar catat yang detail dan yang bagus di sana dan rapi, karena terkait dengan inventarisasi natural resource di Indonesia. Kalau saya lihatnya dari sana sih, jadi saya sama sekali nggak melihat di ranah finance, karena finance bagi saya ya itu memang wajib lah. Ngapain harus diobrolin lagi? Nggak ada yang aneh kalau kita bicara blockchain di finance. Ya memang harus wajib. Itu penerapannya saya tertarik dengan kayak Mas Damos, itu bagus benar. Itu karena semua itu harus diverifikasi dan valid. Terus untuk plat nomor juga benar bagus. Tapi saya agak bingung ya kalau misalkan untuk plat nomor yang monetizingnya gimana ya? Marketnya seperti apa ya? Karena untuk kami yang di medical record atau kami nggak langsung merujuk ke medical record, karena ngomong medical record sendiri itu satu isu yang berbahaya karena banyak kepentingan di sana. Jadi kami hanya memakai alat yang sudah disewakan, yang sudah disewa oleh 25 rumah sakit. Ya kami namakan sebagai laboratory information system. Jadi melulu kita bicara information system, sistem informasi. Jadi sistem informasi itulah yang harus kami dapat untuk ujung-ujungnya di artificial intelligence. Kami sekarang masih dalam proses untuk memilah-milah atau memberikan perintah-perintah agar terjadi otomasi jika dengan jadi cuma sampai di sana. Terus pencatatannya juga kita masih melakukan secara database. Untuk integrasi ke blockchain kami juga sedang bangun, tapi itu belum prioritas karena prioritas utama adalah bagaimana mereka menata database dulu. Karena ya database belum benar-benar
belum benar-benar solid. Sama sebetulnya peluang-peluang lainnya adalah di sektor-sektor perkebunan, sektor-sektor sektor selain finance ya, sektor perkebunan. Contoh untuk sawit misalkan. Sepanjang pengalaman saya, tak ada seorang pun yang di Indonesia yang bisa tahu atau Kementerian Pertanian dalam hal ini melalui Dirjen Perkebunan nggak bisa tahu berapa jumlah sawit detail ya. Umur sekian berapa, umur sekian berapa. Semua mempunyai basis data masing-masing. Pertanian punya sendiri, Dirjen Perkebunan sendiri, BPS punya sendiri. Nah, itu belum ada satu sinkron. Nah, terkait dengan aspek hukum, sebetulnya ini menarik Mas Damos juga, Mas Ibel juga. Sebetulnya saya nggak pernah akan ribut soal hukum. Saya nggak akan pernah meributkan, saya nggak akan pernah mempersoalkan soal hukum. Jalan-jalan aja dulu, gitu. Karena sepanjang yang saya tahu, hukum atau birokrasi itu pasti akan ketinggalan 10 langkah dibanding dengan inovasi. Jadi nggak usah takut, jalan aja dulu. Tabrak aja dulu. Sebetulnya bukan tabrak sih. Apa yang kita lakukan adalah between the rule. Jadi bukan above atau below the rule, tapi between the rule. Nah, area ini seperti yang disebut oleh Mas Damos itu masih gray. Ini nggak salah juga. Jalan aja dulu. Kalaupun nanti salah, maaf saja gitu ya. Belum itu salah. Karena kita tahu regulator juga nggak punya alasan yang valid. Ya, betul. Contoh equity crowdfunding yang saya studi di Seoul di Amerika untuk mengatur equity crowdfunding itu lebih dari 777 lembar. Di kita masih 70 lembar. Jadi ini blessing in disguise menurut saya. Lakukan aja. Itu pun kertasnya bukan A4 ya lembar tadi ya. Tapi bagusnya di Indonesia pemerintah mau belajar gitu loh. Iya. Mau belajar. Jadi kalau kita mau disruption, hajar aja dulu, jalan aja dulu. Toh mereka juga nggak paham kok detailnya seperti apa. Kalau nggak ada aturan, emang terlarang? Enggak lah. Halal itu, jalan aja dulu. Iya. Itu yang saya lakukan sih berkali-kali. Jadi pemerintah dalam hal ini atau negara dalam hal ini pasti akan ngikut ke kita kalau kita memang benar. Dan kalau kita memberikan solusi sebetulnya. Itu aja. Jadi ya untuk teman-teman yang lain ya berpikirlah serial mungkin. Iya. Pada prinsipnya negara menunggu kita sebenarnya gitu kan. Iya betul, nggak usah masalah. Iya. Mas Damos nggak perlu khawatir Mas Ibel nggak perlu khawatir, ajar. Iya. Itu kan kalau kita naik sepeda motor nggak perlu bawa STNK sebenarnya kan. Sampai sana minta aja gitu. Nggak juga, orang STNK juga nggak tahu. Nggak tahu emang motornya apa Honda, Suzuki kan nggak tahu. Iya benar. Terhantu ini. Iya. Ini mirip sepeda motor listrik gitu ya. Jadi regulasinya sedang berjalan, tapi inovasinya juga sudah. Iya, udah on the road gitu kan. Gitu, on the road jalan. Gitu, ya. Produk udah jual beli kan gitu. Iya, betul. Jalan aja dulu. Iya. Toh yang lain kalau mau ngikut ke kita itu pasti ketinggalan. Nggak usah khawatir. Malah kan kalau saya bilang bahwa kalau kita punya inovasi ya memang background sih. Jadi kita jalan itu silent gitu. Terus tiba-tiba pasti kita kan punya visi kan. Suatu saat ini akan ada masalah. Nah, pada saat kita itu sudah siap, ya udah, kita udah tinggal terbang. Menurut saya gitu. Ya. Masalah bagi saya itu selalu timbul ya. Tapi masalah kalau sepanjang tentu saya sepakat dengan Mas Damos. Di awal saya pasti akan menyusun satu lean canvas. Lean canvas itu berisi top problem, solution, revenue stream, cost structure, channel dan sebagainya. Itu saya harus susun dulu. Dari sana saya pasti akan ketahuan risiko-risiko yang bakal saya hadapi. Jadi kalau di jalan sampai akhirnya ketemu risiko yang di luar perhitungan itu sangat kecil bagi saya. Sangat kecil. Jadi ujung-ujungnya tinggal kita bicara aturan hukum aja di Indonesia. Sepanjang aturan hukum itu tidak ada, hajar. Kalau saya seperti itu, jalan. Karena kan ada semacam hukum tak tertulis sebenarnya ketika memang kita belum masuk ke ranah pidana yang nggak masalah kan kita nggak bikin jahat ya Mas ya kan bukan niat jahat gitu kan. Iya betul. Nah, kecuali nanti ada orang melihat ini sebuah kesempatan dia yang jahat bukan kita kan gitu.
Iya, betul. Toh kita Itu sifatnya kan membantu. Tapi Mas Damu sendiri gimana? Memangnya ada masalah hukum yang pernah dihadapi? Ya sebenarnya gini, sebelum ada Trasti kan saya juga main fintech ya, main di financial technology gitu, tahun 2015. Yang akhirnya itu berbasis blockchain juga. Tapi saat itu memang di pemahaman dari regulasi mungkin dulu adalah blockchain itu adalah Bitcoin gitu, belum seperti sekarang gitu, sudah bisa mulai membuka pengetahuan blockchain Bitcoin adalah asetnya kan kayak gitu ya. Kalau dulu kan enggak. Jadi ketika kita mencoba untuk mengenalkan sebuah solusi baru untuk industri finansial, dan kita langsung dihadapkan dengan seperti katanya Bel tadi gitu ya, regulasi gitu, dua hal ini tadi gitu ya. Ya akhirnya mau nggak mau akhirnya kita pivot kan gitu. Dan akhirnya memang kita harus saya membuat banyak use case. Jadi Trust ini nggak cuma setelah startup saya yang sebelumnya saya tinggalkan akhirnya bikin banyak use case yang saya tempa dulu sampai akhirnya saya bisa melihat bahwa ini ada gambaran besarnya gitu. Jadi memang untuk bisa kalau saya sendiri untuk bisa menciptakan sebuah solusi ini, dia harus perbanyak use case yang ada di Indonesia. Gitu. Apa yang bisa bisa solve? Terus hambatan-hambatannya apa? Apakah hambatannya teknologi? Apakah hambatannya SDM? Apakah hambatannya itu hukum, regulasi, dan yang lainnya, termasuk tentang SDM blockchain itu sendiri ya, itu juga harus kita poskan sendiri ya. Ini juga menjadi PR juga nanti ke depan ya, kita bisa mengembangkan solusi. Iya. Kalau di Indonesia pun banyak ya. Kalau kita negara kepulauan, supply chain aja belum terselesaikan sebenarnya. Gitu. Betul. Ya kan, padahal itu salah satu big problem yang sebenarnya kalau kita sama atau lihat lagi banyak yang bisa kita ajak untuk melakukan konsorsium ya, kita menyampaikan seperti ini. Itu bangkit. Iya. Oke, sudah pukul 8.11 lebih. Mungkin ke Bang Isbella sebagai closing statement ini. Apa kira-kira ke depan ini Bang Isbel? Jadi 3 sektor untuk plat kendaraan yang bisa direkam secara digital, kemudian tadi ada masalah medical record, kemudian Trusty. Trusty ini kan pada dasarnya kan sistemnya udah siap pakai. Pokoknya datanya semua digital sudah bisa masuk di situ, ada sertifikatnya, plok. Orang udah lihat, oh ini tuh yang diterapkan blockchain ini. Nah, Bang Sibel gimana ke depan untuk Indonesia? Gitu. Mungkin karena tadi kan juga terkait yang disampaikan Mas Damos itu waktu di pertengahan. Ini pemerintah mungkin perlu juga ya, bukan soal regulasi, tapi meletakkan fondasi yang besar. Mungkin Pak Jokowi bilang sekali lagi, seperti tahun 2017, kita perlu blockchain, tapi blockchain bagaimana Pak? Gimana Mas Sibel melihat ini? Secara umum lah gitu. Ke depan bagaimana blockchain untuk Indonesia? Ya, kalau saya bilang sih untuk blockchain Indonesia sekarang itu, ya mungkin aku kasih bocoran dikit lah ya, tapi memang ini kan masih disclose. Jadi kebetulan aku ada kerja lagi bareng gitu, ngerjain kita namanya IB Tech. Nah, kebetulan kita dapat project dari salah satu ya perusahaan nasional Indonesia di bidang teknologi. Nah, kita lagi mengembangkan platform blockchain mereka. Nah, jadi dari situ aku melihat bahwa ternyata mereka sudah membuka diri bagaimana penerapan blockchain nanti di dalam beberapa industri. Nah, saat ini kita ada use case 3 sih yang kita kembangkan. Ya, termasuk tadi yang bilang Pak Iwan, medical record itu masuk di dalam proyek kita, pengembangan kita. Nah, kedua itu ada namanya MyPoint gitu ya. Jadi kayak semacam finansial. Jadi kayaknya reward gitu kita satukan di dalam satu sistem. Jadi ada reward A, reward B, reward C. Nah, itu semua tergabung dalam satu sistem. Nah, baru yang ketiga itu ada education. Jadi education kayak sertifikat, kemudian kursus-kursus, semua gitu kita satukan di dalam satu sistem database. Nah, jadi
kalau saya lihat memang penggunaan dari use case blockchain ini banyak banget ya. Ya kalau saya dibilangnya hampir semua lini bisnis. Kenapa? Karena kan seperti yang saya bilang tadi, blockchain itu kan database gitu. Jadi semua aplikasi, semua sistem yang ada pun sekarang itu semua akan berbasis database, ya bisa semua berbasis blockchain. Cuman kan yang menjadi concern adalah mana lebih dahulu gitu, mana yang lebih dahulu yang kita harus kerjakan. Ya kalau menurut saya yang pertama itu ya harus ya medical record, terutama untuk masalah vaksin dan juga masalah corona gitu. Karena kan ya nggak tahu lah ya, ini aku juga kan penyuka teori konspirasi gitu. Jadi Sama dengan Mas Sigit. jadi kedepannya itu kan kita akan ada semacam paspor kan, paspor vaksin gitu loh, aneh kan ya. Jadi nanti di paspor kita itu akan kelihatan kita menggunakan vaksin apa. Kenapa vaksin Sinovac, vaksin Pfizer dan lain-lain gitu. Nah, ketika kita misalkan masuk ke negara di mana vaksin itu tidak disetujuin, contoh misalkan Amerika tidak menyetujui Sinovac. Nah, kalau kita ke Amerika, kita tidak menggunakan paspor vaksin mereka punya Pfizer, ya kita nggak bisa diizinkan masuk ke Amerika. Kita harus vaksin lagi dengan Pfizer itu. Itu yang saya dengar gitu. Nah, jadi saya lihat bahwa otomatis kan seluruh dunia kan butuh sebuah data yang sama kan. Bagaimana data itu tidak bisa dipalsukan. Dan bagaimana bisa misalkan paspor itu terhubung dengan data apakah sudah vaksin atau sudah pernah kena corona gitu ya. Jadi di situ konsen ya kalau menurut saya untuk yang sekarang. Dan data kesehatan sebenarnya itu bukan hanya jual mahal ya kalau ada yang tambahan. Ya, silakan. Tambahan. Ya, silakan. Untuk yang dibicarakan Mas Isbel, saya sudah bikin itu sudah ada di App Store di Indonesia, hanya ada 2, Peduli Lindungi dan kami. Aplikasinya bisa diunduh di Play Store, Bantu Jiwa namanya. Itu kami kerjasama dengan FKUI, kerjasama dengan Indonesia Medical Education and Research Institute di Jakarta, dan untuk prototipenya di RSCM, Bantu Jiwa. Jadi itu tracking, tracing, sampai treatment juga di sana. Ya, dengan teknologi yang sangat murah dibanding dengan Peduli Lindungi yang kita adopt dari Singapura. Itu aja sih tambahnya, coba bisa dilihat di bantujiwa.com, diunduh juga di App Store. Itu sudah pernah kami bikin. Baik. Oh iya Pak, sudah saya lihat sih Pak aplikasinya. Cuman itu tadi Pak, yang saya utarakan tadi, dan ya balik lagi seperti pembincangan kita kenapa harus blockchain, itu tadi karena kita itu mau berbagai atap gitu, kita mau sharing data. Tapi kalau kita model ini kan ya berarti si developer platform ya hanya dia aja yang punya akses datanya kan. Dan itu tadi, ya data itu kan bisa dirubah. Saya bisa merubah database. User saya bisa saya buat 5.000, 100.000, suka-suka saya gitu. Tapi apa itu valid atau tidak? Kan tidak gitu. Nah, makanya saya bilang tadi bahwa kalau kita punya sebuah sistem blockchain yang kita bangun, makanya kalau Bapak serius membangun itu sebenarnya itu gila banget sih. 5 bulan, 6 bulan ke depan bakalan wow, gila banget. Nah, makanya saya bilang tadi begitu saya dengar bahwa akan ada paspor berbasis vaksin gitu ya that's the market gitu. Siapa yang akan duluan masuk ke sana, he's the leader. Saya. Untuk tahun itu ini ya sekarang ya. Gitu menurut dari saya Bang Vincent. Oke, ini kita udah 1 jam, ini menarik kali.